Perkenalkan, nama saya Rasli Ade, NIM 25146052. Saya akan membahas tentang ruang lingkup Sumpah Pemuda. Saya Juhairia Ade, NIM 25146048. Saya akan membahas tentang karakteristik sejarah Sumpah Pemuda. Saya Sarawatul Haji, NIM saya 25145080. Saya akan membahas materi tentang peran Sumpah Pemuda. Saya Suryawati Mawujud, NIM 25145071. Saya akan membahas fungsi Sumpah Pemuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan sejarah tentang Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda adalah ikrar bersatu yang dihasilkan dari Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai pada 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Kongres ini yang dipakai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat PPPI, dihadiri berbagai organisasi pemuda untuk memperkuat persatuan bangsa dan melahirkan kesepakatan tentang cita-cita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Latar belakang dan Kongres Pemuda I yaitu kesadaran untuk bersatu melawan penjajah telah muncul sejak 1908 dengan terbentuknya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Kemudian muncul berbagai organisasi pemuda bersifat kedaerahan, yaitu seperti Jungjava, Yung Sumatranen Bon, dan Yong Ambon. Untuk menyatukan perbedaan pemikiran, diadakan Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April sampai pada 2 Mei 1926. Dan ini berhasil. Kemudian ada juga pelaksanaan Kongres Pemuda II yang dihadiri PPI dan mengisi Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres ini dihadiri ratusan pemuda dan dari berbagai daerah dan latar belakang organisasi. Rapat pertama diadakan pada tanggal 27 Oktober di Gedung Katholioke, Jogenligen, Bonn, dengan Ketua Kongres Sugondono Joyo Supito Muhammad Yamin menguraikan tentang pentingnya persatuan dan 5 faktor yang memperkuatnya: sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Pada rapat ketiga, tanggal 28 Oktober di Gedung Indonesiansi Kulbegbou, diperdengarkan lagu ciptaan Wagerdolf Supratman, Indonesia Raya, Indonesia Raya yang kita kenal sekarang, dan Sumpah Pemuda sebelum penutupan. Dibacakan keputusan Kongres yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, berisi 3 poin ikrar penting, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku satu tanah air Indonesia, kami putra dan putri Indonesia mengaku satu bangsa, bangsa Indonesia, kami putra dan putri Indonesia menjunjung satu bahasa, bahasa persatuan Indonesia. Dan kemudian itu Sumpah Pemuda menjadi tongkat utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, menegaskan cita-cita dan semangat persatuan nasional. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ruang lingkup Sumpah Pemuda. Ruang lingkup historia sejarah meliputi latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda II di Jakarta, menunjukkan perjuangan kaum muda Indonesia dalam memperjuangkan persatuan nasional melawan penjajahan. 2. Ruang lingkup sosial dan budaya menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Menjadi dasar tumbuhnya rasa
solidaritas antar pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. 3. Ruang lingkup politik dan kebangsaan. Menjadi tonggak awal munculnya kesadaran nasional dan identitas kebangsaan Indonesia. Mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pemuda yang berorientasi pada kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahaskan tentang karakteristik sejarah Sumpah Pemuda. Karakteristik sejarah Sumpah Pemuda mencerminkan semangat, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam peristiwa bersejarah. Karakteristik sejarah Sumpah Pemuda terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama, persatuan dan kesatuan Sumpah Pemuda menegaskan tekad untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia melampaui perbedaan suku, agama, bahasa, dan daerah. Yang kedua, nasionalisme, semangat cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia menjadi inti dari Sumpah Pemuda. Muncul kesadaran bahwa penjajahan hanya dapat diakhiri dengan persatuan nasional. Yang ketiga, kesadaran kebangsaan. Para pemuda menyadari pentingnya identitas nasional yang satu, tidak lagi terikat oleh kedaerahan Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain, tetapi Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa. Yang keempat, semangat gotong royong dan solidaritas Sumpah Pemuda menunjukkan semangat kerja sama dan tekad bersamaan untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, atau agama. Yang kelima, kemandirian dan kepemimpinan pemuda. Peristiwa ini dipelopori oleh organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Colebes. Mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas fungsi sejarah Sumpah Pemuda. Fungsi utama Sumpah Pemuda adalah untuk menanamkan diri dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, bahasa, dan daerah. Fungsi utama Sumpah Pemuda ada 5 poin, yaitu 1. Menyantumkan bahasa, 2. Menetapkan bahasa Indonesia, 3. Memperkuat identitas kebangsaan, 4. Menumbuhkan semangat nasionalisme, 5. Mengatasi rasa keadaran. Itu saja yang saya bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi peran sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki peran vital dalam menyatukan berbagai suku, agama, dan daerah di Indonesia melalui ikrar satu tanah air, bangsa, dan bahasa, serta menumbuhkan kesadaran identitas nasional. Ada beberapa peran Sumpah Pemuda, yaitu 1. Penyatuan bangsa, 2. Membangkitkan semangat kebangsaan, 3. Membentuk identitas nasional, 4. Menumbuhkan kesadaran Sumpah Pemuda. Terima kasih. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian dari kami ucapkan